يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai isim sifat. Isim sifat sudah kita bahas, apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu sighat mubalaghah atau mubalaghatus mil fa'ili. Empat itu sudah kita jelaskan. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang isim mansub dan isim tafdil. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita mengurai tentang masalah ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran terhadap program kita semuanya ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekedar mereview bahwa yang kemarin sifat musyabbah bismil fa'il sama itu diserupakan dengan isim fa'il. Dari sisi arti sama, akan tetapi dari sisi wazan berbeda. Pun juga demikian, sighat mubalaghah itu juga seperti itu juga. Dari sisi arti sama, akan tetapi ada kelebihan, ada dilebihkan. Berarti paling, berarti maha, dan seterusnya. Ya, jadi dimubalaghahkan, ya, disangatkan, itu sangat alim, sangat banyak apanya dan seterusnya, begitu maha dan seterusnya. Itu termasuk dalam kategori sighat mubalaghah atau mubalaghatus mil fa'il. Kita akan melanjutkan mengenai tentang isim mansub, ya, dan isim tafdil. Kita bahas tentang isim mansub terlebih dahulu. Itu. Ya, jadi kita akan membahas tentang isim mansub. Perhatikan, tulisannya pakai sin, bukan pakai shad. Ya, pakai sin. Mansub dinisbahkan, bukan mansubun. Kalau mansubun itu dibaca nasab, bukan. Mansub berasal dari kata-kata nisbah. Ya, nisbah. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang termasuk dalam kategori isim sifat itu adalah isim mansub pakai sin, bukan pakai shad. Bukan mansub, tapi mansub. Itu semacam itu. Apa yang dimaksud dengan isim mansub itu? Isim yang dinisbahkan itu apa maksudnya? Yang termasuk dalam kategori isim sifat itu adalah isim yang awalnya bukan termasuk dalam kategori isim sifat. Awalnya bukan termasuk dalam kategori isim sifat. Akan tetapi karena dimasuki ya nisbah, plus ya nisbah, gitu ya, ya nisbah, ya yang ditasdid, yang diletakkan di akhir sebuah kalimat isim, ini ya nisbah, maka menjadi isim sifat. Awalnya bukan isim sifat, begitu. Setelah diberi ya nisbah ini, maka secara arti menjadi berubah. Artinya yang bersifat, yang berbangsa, yang bermadhab, dan seterusnya, disesuaikan. Itu semacam itu, ya. Jadi isim mansub itu adalah isim yang dinisbahkan. Dinisbahkan itu maksudnya awalnya bukan isim sifat, dia ditambah ya nisbah, ya yang ditasdid, yang diletakkan atau yang diletakkan di akhir sebuah kalimat isim, sehingga secara arti dia berubah menjadi yang bersifat. Itu semacam itu. Sebagai contoh beginilah. Ya, contohnya. Ini misalnya ada kata-kata Islamun, artinya Islam. Tapi kalau Islamiyun yang bersifat Islam, yang dinisbahkan kepada Islam. Ini kalau seandainya diterjemahkan mansubun ilal islami.
Ini seperti itu. Ya, Islamiyun. Kalau Islamun itu artinya Islam, kalau Islamiyun yang bersifat Islami. Ya, ini adalah ya nisbah ini. Ya yang ditasjid, yang diletakkan di akhir dari sebuah kalimat isim, yang awalnya ini bukan isim sifat, ini adalah masdar awalnya. Aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Itu artinya Islam, artinya awalnya. Kalau Islamiyun, itu menjadi yang bersifat Islami. Mansubun ilal Islam. Misalnya ini. Al-Jami'ah. Al-Jami'ah. Al-Islamiyah. Misalnya begitu. Al-Islamiyah. Ini berarti Al-Jami'atu. Al-Mansubatu. Al-Mansubatu ilal Islami. Yang dinisbahkan. Yang dikaitkan dengan Islam. Itu semacam itu. Al-Jami'ah Al-Islamiyah itu pengertiannya atau pemaknaan panjangnya adalah Al-Jami'atu Al-Mansubatu pakai sin. Al-Mansubatu yang dinisbahkan ilal Islami. Al-Ulum Al-Islamiyah misalnya. Al-Islamiyah. Pakai ya nisbah di sini. Pakai ya nisbah di sini. Maka ini terjemahannya adalah Al-Ulum Al-Ulum Al-Mansubah Al-Mansubatu ilal Islami. Begitu, ya, ilal Islami. Jadi ya nisbah itu atau isim mansub itu adalah isim yang awalnya bukan isim sifat menjadi isim sifat, lebih disebabkan karena ditambahi oleh ya nisbah. Ya nisbah itu adalah ya yang ditasdid yang diletakkan di akhir dari kalimat sebuah kalimat isim. Jadi awalnya Islamun misalnya ditambah di plus ya nisbah menjadi Islamiyun. Ini ya nisbahnya ini. Ya yang ditasdid. Setelah ditambah ya nisbah, ini menjadi isim mansub. Secara arti akan ada pergeseran. Kalau ini hanya artinya Islam, kalau ini yang bersifat Islam. Kalau ini asalnya Islam, artinya Islam. Kalau ini yang bersifat Islam. Begitu ya. Itu seperti itu. Kita contohkan. Biaran. Kita contohkan yang lain, misalnya. Ya. Ini. Ja'a rajulun Arabiyyun. Ini asalnya Arabun. Ditambah ya nisbah. Ya yang ditasjid, yang diletakkan di akhir Arab sehingga menjadi Arabiyyun. Ini terjemahannya adalah Ja'a telah datang. Siapa rajulun orang laki-laki? Ja'a telah datang. Siapa rajulun orang laki-laki? Mansubun. Mansubun yang dinisbahkan ilal Arabi, kepada Arab. Jadi Arabiyyun itu sama persis dengan mansubun ilal Arabi. Karena demikian maka isim mansub itu disamakan dengan isim maf'ul. Ya. Ini. Karena terjemahannya mansubun. Terjemahannya adalah mansubun. Gitu. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya qara'tu al-ulum al-arabiyyah misalnya, qara'tu misalnya al-ulum misalnya, al-arabiyyah misalnya, begitu ya. Saya membaca ilmu-ilmu bahasa Arab yang bersifat Arab misalnya. Begitu. Ini kalau seandainya kemudian dipanjangkan menjadi qara'tu al-ulum al-uluma al-mansubata ilal arabi. Perhatikan al-mansubah di sini. Ya, awalnya al-arabiyah, di sini pakai ya nisbah ini, ya yang ditasdid, yang diletakkan di akhir sebuah kalimat isim, asalnya arabiyah ini adalah arabun, arabun di plus ya nisbah, gitu. Taknya ini lebih disebabkan karena penyesuaian, karena al-ulum ini adalah bentuk jamak dari ilmun, ilmani, ulumun. Ini jamak yang tidak memiliki akal dihukumi muannas, sehingga di sini ada tak marbutohnya. Qara'tu al-uluma al-mansubata ilal arabi, ilal arabi, yang dinisbahkan. Saya membaca ilmu-ilmu yang dinisbahkan kepada Arab. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa Arabun, asalnya Arabun, Arabiyatun, isim mansub itu adalah isim yang awalnya bukan isim sifat dia. Menjadi dianggap sebagai isim sifat karena dia dimasuki oleh ya nisbah. Apa ya nisbah itu? Ya yang diletakkan di
di akhir yang ditambahkan di akhir dari sebuah kalimat isim. Setelah diberi ya nisbah itu kemudian isim itu menjadi isim mansub. Ketika menjadi isim mansub maka secara arti dia diterjemahkan dengan yang bersifat. Islamun artinya Islam. Kalau islamiyun itu adalah yang bersifat Islam. Islamiyun itu artinya mansubun ilal islami. Karena terjemahannya adalah mansubun atau mansubatun di sini tergantung, ya kan? Pokoknya pakai maf'ulun, mansubun, maf'ulun, maka secara arti dia diterjemahkan atau disamakan cara penerjemahannya dengan isim maf'ul. Jadi kalau seandainya kemudian diikmal, coba sedikit diginikan. Coba. Ini Arabiyun Muhammadun. Ya. Adakah Arabiyun? Adakah Arabiyun bermula orang yang dibangsakan Arab siapa? Jadi naibul fa'il di sini. Karena ini sama persis dengan isim maf'ul. Disamakan dengan isim maf'ul. Sehingga di sini menjadi naibul fa'il. Diperhatikan. Ini mungkin terlalu karena ini sudah al-asma al-amila amal al-fi'li. Tapi saya kepingin menegaskan bahwa yang namanya isim mansub itu sama persis disamakan dengan isim maf'ul. Ya, saya ulangi lagi. Yang namanya isim mansub, ini isim mansub asalnya Arabun yang ditambah ya nisbah. Ini Arabun artinya Arab. Kalau Arabiyun yang bersifat Arab. Kenapa kok kemudian ditambah yang bersifat? Lebih disebabkan karena ini disebut sebagai isim mansub. Kok disebut sebagai isim mansub? Ya, karena mendapatkan tambahan ya nisbah. Itu semacam itu, ya. Jadi contohnya banyak, bisa pokoknya banyak. Misalnya kata-kata aklun. Aklun artinya akal. Kalau seandainya dijadikan sebagai isim mansub menjadi aqliyun. Aqliyun, dalil akli. Dalilun misalnya, dalilun aqliyun. Aqliyun misalnya. Ini terjemahannya adalah dalilun mansubun ya ilal aqli. Itu semacam ini. Terjemahan dalilun aqliyun, dalil yang bersifat akal, ya, bukan bersifat nas misalnya, itu dalilun aqliyun, itu terjemahannya adalah dalil yang dinisbahkan kepada akal. Dalil yang dinisbahkan kepada akal. Saya ulangi lagi bahwa ketika itu isim mansub, maka sama persis dengan isim maf'ul. Karena demikian nanti kalau seandainya dia diamalkan, dia memiliki naibul fa'il. Saya ulangi lagi, karena demikian kalau seandainya ini nanti beramal sebagaimana fiilnya, itu sama dengan isim maf'ul sama dengan fiil mujarrad, fiil majhul, gitu ya. Mohon maaf. Isim maf'ul sama dengan fiil majhul yang membutuhkan maf'ulun bihi. Isim maf'ul sama dengan fiil majhul yang membutuhkan naibul fa'il. Itu semacam itu. Ya, begitu. Aqlun aqliyun, ya. Misalnya nahdiyah misalnya, ya, kata-kata, ya, misalnya nahdiyah, kalangan nahdiyah misalnya. Itu juga seperti itu. Ya. Nahdiyah misalnya. Kata-kata nahdiyatun misalnya. Ini berasal dari yaitu nahdotun yang kemudian dinisbahkan menjadi ditambah ya nisbah menjadi nahdiyatun, karena demikian mansubatun ila nahdotil ulama misalnya begitu. Mansubatun ila nahdotil ulama misalnya begitu. Ya, begitu. Mansubatun nah itu ila nahdotil misalnya begitu ulama misalnya begitu. Ya. Jadi isim mansub itu seperti itu. Isim mansub itu awalnya bukan isim sifat dia. Menjadi isim sifat karena dimasuki oleh ya nisbah. Apa ya nisbah itu? Ya yang ditasdid, yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim. Aklun, akliyun. Kalau aklun artinya akal. Akliyun yang bersifat akal. Islamun, islamiyun. Kalau islamun artinya Islam. Kalau islamiyun yang bersifat islami. Itu semacam itu. Syar'un artinya syariat. Ya, kalau syar'iyatun itu artinya yang bersifat syar'i. Ya, Arabun itu artinya Arab.
kalau Arabiyun yang bersifat Arab, dan seterusnya. Pokoknya caranya itu adalah isim ditambah ya nisbah. Ya nisbah itu adalah ya yang ditasdid, yang diletakkan di akhir sebuah kalimat isim. Kalau seandainya seperti itu, akhirnya proses ini menjadi isim mansub. Penerjemahan isim mansub itu ditambah yang bersifat kang bongso. Itu semacam itu, ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat yang di situ itu ada ya nisbahnya, maka secara arti dia harus ditambahi ya nisbah. Maka ia termasuk dalam kategori isim sifat, dan karena demikian maka dia harus ditentukan sebagai na'at man'ut, bukan yang idhofah seperti yang kemarin kita tegaskan itu. Coba ini misalnya, ya, yang kemarin itu. Misalnya nih. Nih. Maqasidus syar'i. Ya. Ini tanpa ya nisbah. Ya. Tapi kalau seandainya ini maunya di plus ya nisbah, maka tulisannya tidak seperti ini. Akhirnya menjadi al-maqasidu asy-syar'iyyatu. Itu semacam itu. Menjadi na'at man'ut. Ini menjadi man'utnya, ini menjadi na'atnya. Kenapa kok ini ditentukan sebagai na'at? Ya, karena ini isim sifat. Isim sifat yang mana ini? Isim mansub. Kok tahu kalau ini isim mansub? Iya, karena ini ada ya nisbahnya. Itu semacam itu. Ya. Jadi apa yang sedang kita jelaskan itu sebenarnya hanya kepingin untuk mendasari bahwa isim sifat itu penting. Apakah dua susunan kata itu kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut atau ditentukan sebagai idhofah? Salah satu pertimbangannya adalah apakah ini termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak. Asy-syar'i itu bukan merupakan isim sifat, karena demikian maka susunannya adalah idhofah. Al-maqasidus syar'iyyah ini adalah merupakan isim sifat. Ini adalah termasuk dalam kategori isim mansub. Karena demikian maka ini bukan ditentukan sebagai idhofah, akan tetapi ini ditentukan sebagai susunan na'at man'ut. Itu semacam itu, ya. Jadi penting. Dalam tataran selanjutnya saya kepingin jelaskan kalau tentang isim mansub itu cuma seperti itu, ya. Isim mansub itu isim yang diberi ya nisbah, secara arti akhirnya akan ada pergeseran, diterjemahkan yang bersifat, begitu. Kemudian selanjutnya kita mengenal juga namanya masdar sina'i. Ini semacam itu. Ada terkenal, mengenal juga tentang ini, masdar sina'i. Ini hampir sama dengan isim mansub. Akan tetapi ini berarti kean, bukan isim sifat ini, kean. Ya. Agak sama, akan tetapi pasti ada tak marbutohnya. Saya ulangi lagi, agak sama, pasti akan ada tak marbutohnya. Secara arti ini bukan bersifat, tapi kean. Misalnya, insanun. Insanun. Akhirnya dirubah menjadi insaniyatun. Insaniyatun. Ini artinya kemanusiaan. Kemanusiaan. Kean. Ini penting untuk diperhatikan. Ini namanya masdar sina'i. Ya, masdar sina'i itu memang ada ya yang ditasdid juga, tapi bukan atas nama ya nisbah. Tapi bedanya kalau ini adalah merupakan masdar sina'i, pasti selalu ada tambahan tak marbutohnya. Tapi kalau isim mansub itu tidak mesti ada tak marbutohnya. Tidak mesti ada tak marbutohnya. Tak marbutoh dalam konteks isim mansub ini menunjukkan bahwa dia itu adalah mu'annas. Kalau ini tidak, selalu dalam kondisi ada tak marbutohnya. Insaniyah misalnya. Ada kata-kata hurrun menjadi hurriyah. Kemerdekaan. Ya, kebebasan misalnya seperti itu. Ada ininya. Ada ya yang ditasdid juga, tapi mesti ada tambahan. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan itu di dalam sebuah teks, apakah pada akhirnya akan kita anggap sebagai masdar sina'i? Ke insanun menjadi insaniyatun, hujjatun menjadi hujjiyah, hujjiyatun misalnya, hujjiyatun misalnya, hujjiyatun, kehujjahan. Apakah kemudian ini akan kita anggap sebagai masdar sina'i? Apakah akan kita anggap sebagai isim mansub? Itu tergantung konteksnya. Yang paling penting saya cuman menjelaskan ada istilah. Ketika ada ya yang ditasdid itu, bisa jadi ya yang ditasdid itu membentuk isim mansub.
bisa jadi membentuk masdar sinai. Ketika masdar sinai bukan merupakan isim sifat. Bukan merupakan isim sifat. Insanun menjadi insaniun. Insanun artinya insanun itu adalah manusia. Insaniyah itu adalah kemanusiaan. Ya kan? Kapan kita anggap sebagai kemanusiaan atau yang bersifat manusia misalnya, itu tergantung pada konteksnya. Ini sama-sama kenanya. Ilahun misalnya, ini memungkinkan untuk kemudian kita anggap ilahiyah misalnya, ketuhanan, ketuhanan misalnya, ketuhanan memungkinkan juga. Itu semacam itu. Yang jelas catatannya adalah ketika misalnya ini mau dianggap sebagai masdar sinai yang secara arti akhirnya kean, diperhatikan, kean itu dari sisi konteks, ya kan? Yang jelas harus ada tak marbutohnya. Tapi kalau seandainya isim mansub memungkinkan arabiyun, memungkinkan juga arabiyatun, arabiyatun. Ada kadang-kadang ada taknya, ada kadang tidak ada taknya. Kalau tidak ada taknya, maka dihukumi sebagai mudzakkar. Kalau seandainya ada taknya, maka dihukumi sebagai muannats. Ya. Jadi saya tegaskan, dalam konteks pembahasan tentang isim mansub, kita juga memperkenalkan tentang apa itu masdar sinai. Masdar sinai dalam konteks bahasa Indonesia itu diterjemahkan kean, kemanusiaan, kemerdekaan, kehujahan, misalnya ketuhanan. Asalnya Tuhan menjadi kean, ketuhanan. Itu namanya masdar sinai. Masdar sinai itu juga ada ya tasdidnya, akan tetapi pasti disertai oleh tak marbutoh. Ketika kita bertemu itu, apakah kemudian mau dianggap sebagai masdar sinai ataukah dianggap misalnya sebagai isim sifat dalam konteks isim mansub, itu tergantung pada konteksnya. Ya dilihat saja konteksnya. Yang dibutuhkan apakah isim sifat atau bukan isim sifat. Itu semacam itu, ya. Jadi dalam konteks isim mansub ini pakai sinnya itu adalah ya nisbah, ini menjadi penting. Ya yang ditasdid, yang ditambahkan di dalam di akhir sebuah kalimat isim. Isim yang mendapatkan ya tambahan ya nisbah itu disebut sebagai isim mansub. Secara arti akhirnya akan ada pergeseran yang dengan diterjemahkan yang bersifat Arab, mansubun ilal Arab, mansubun ilal Islam. Karena demikian maka untuk isim mansub ini disamakan dengan isim maf'ul. Ya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan masalah ini. Ya, itu yang pertama tentang isim mansub. Selanjutnya saya akan berbicara tentang isim tafdil. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan isim tafdil? Isim tafdil adalah isim yang berarti lebih atau paling. Gitu. Isim tafdil itu begitu. Apa yang dimaksud dengan isim tafdil? Isim tafdil adalah isim yang berarti lebih atau paling. Sederhananya begitu. Jadi bisa diartikan lebih, bisa diartikan paling. Isim tafdil ini ada dua macam. Ada yang berjenis mudzakkar, ada yang berjenis muannats. Kalau mudzakkar itu diikutkan pada wazan af'alu. Kalau muannats itu diikutkan pada wazan fu'la. Perhatikan, isim tafdil adalah isim yang berarti lebih atau paling. Ini termasuk juga dalam kategori isim sifat. Berarti lebih atau paling. Ini kategorinya ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Misalnya kata-kata akbaru. Lebih atau paling. Lebih besar atau paling besar. Kalau seandainya diikutkan muannasnya menjadi kubro, fu'la, kiamat kubro, ya, kiamat kubro di sini. Ini yang muannas. Yang mudzakkar mengikuti wazan af'alu, yang muannas mengikuti wazan fu'la. Misalnya asgharu. Di sini juga ada sughra. Itu semacam itu, ya. Jadi isim tafdil adalah isim yang berarti lebih atau paling. Kapan lebih? Lebih biasanya kalau seandainya tidak dimudhofkan dan yang jatuh sesudahnya itu biasanya adalah min. Misalnya, ana aktsaru minka. Ana
Bermula saya adalah aktsaru, lebih banyak, minka, daripada, lebih di sini. Ya, misalnya begitu. Tapi aktsarun nasi misalnya, paling banyaknya manusia misalnya. Ini dimudhafkan, biasanya begitu. Ini berarti paling. Gitu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, isim tafdil termasuk dalam kategori isim sifat. Apa isim tafdil itu? Isim yang berarti lebih atau paling. Dia berkategori mudzakkar, berkategori muannats. Kapan mudzakkar? Apabila mengikuti wazan af'alu. Akbaru, asgharu, ya, ajmalu, lebih penting, ahsanu, lebih bagus, dan seterusnya. Mengikuti wazan af'alu. Mengikuti wazan af'alu. Ya. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwimin misalnya, bi ahsani taqwimin, dengan sebagus-bagus bentuk misalnya begitu. Itu semacam itu ya. Jadi mengikuti wazan af'alu, akbaru, asgharu, sehingga kita mengenal kata-kata istighatsah atau takbir misalnya, atau tahlil akbar misalnya ya. Kata-katanya tahlil akbar. Kenapa? Karena di sini muannats. Oh, mudzakkar. Ini juga mudzakkar. Tapi kalau seandainya istighatsah, ini menjadi kubro. Kenapa kok kubro? Karena di sini pakai tak marbutoh. Maka di sini harus disesuaikan sama-sama muannasnya. Di sini adalah tahlil, tidak ada tak marbutohnya. Maka di sini adalah pakai akbar. Tahlil yang paling besar. Istighatsah yang paling besar. Tapi di sini istighatsah pakai tak marbutoh. Di sini tahlil tidak pakai tak marbutoh. Berarti di sini mudzakkar. Karena mudzakkar di sini juga harus mudzakkar. Karena di sini muannats, maka di sini harus muannats. Untuk isim tafdil, muannasnya itu pakai wazan fu'la. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, salah satu dari isim sifat adalah isim tafdil. Salah satu dari isim sifat adalah isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang berarti lebih atau paling. Dari mana kita tahu bahwa itu berarti lebih atau paling? Dari sisi wazan. Kalau seandainya cara bacanya itu adalah mengikuti wazan af'alu atau fu'la, maka itu berarti, maka itu merupakan tanda-tanda bahwa itu adalah isim tafdil. Untuk af'alu itu adalah berjenis mudzakkar, untuk fu'la itu adalah berjenis muannats. Itu contohnya akbaru, lebih besar, asgharu, lebih kecil, kubro, ya, paling besar misalnya, yang untuk muannats, sughra pun juga demikian, paling kecil untuk yang muannats. Itu semacam itu, ya. Jadi bisa berarti lebih, bisa berarti paling. Bagaimana? Apakah kemudian paling atau lebih? Itu tergantung pada teks. Itu yang sering saya nasihatkan kepada panjenengan semuanya, bahwa ketika kita sedang membaca kitab, kita harus mendialektikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kita harus berdialog dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Apakah misalnya dalam konteks isim tafdil akan kita terjemahkan dengan lebih atau paling? Itu tergantung pada konteksnya. Itu secara umum begitu. Berarti mengikuti wazan af'alu, mengikuti wazan fu'la. Ada juga isim tafdil yang berarti paling atau lebih itu, gitu ya. Itu tidak mengikuti wazan af'alu. Apa lafadz apa itu? Lafadz khairun dan syarrun. Ya. Jadi kalau seandainya panjenengan misalnya melihat kata-kata syarrun dan khairun dan syarrun, dua lafadz ini diterjemahkan atau dianggap sebagai isim tafdil, akan tetapi tidak mengikuti wazan af'alu, atau fu'la. Ya. Dia berarti lebih atau paling, tergantung, ya. Misalnya khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi misalnya. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Khairun. Sebaik-baik, paling bagusnya manusia. Berarti paling di sini. Berarti paling. Ya. Ini dianggap sebagai isim tafdil, tapi tidak mengikuti wazan af'alu. Ya pokoknya yang penting apal saja. Bahwa ketika kita bertemu dengan khairun, ketika bertemu dengan syarrun, ya khairun itu artinya bagus boleh, lebih bagus boleh, paling baik boleh. Bisa dianggap sebagai isim tafdil, bisa dianggap bukan isim tafdil. Itu semacam itu. Nanti bagaimana? Apakah kita ini memang sedang statusnya sebagai isim tafdil atau bukan isim tafdil? Itu tergantung pada konteksnya. Yang paling penting adanya pemahaman itu. Itu semacam itu. Bahwa yang namanya khairun dan syarrun adalah merupakan
lafadz yang sejak awal secara arti dia dianggap sebagai isim tafdil tapi tidak mengikuti wazan isim tafdil. Isim tafdil mengikuti wazan kalau seandainya mudzakarnya itu adalah mengikuti wazan af'alu, kalau seandainya muannatsnya itu mengikuti wazan fu'la. Fu'la. Al-asmaul husna, misalnya begitu ya. Al-asmaul husna, ini begitu. Al-asmaul husna, misalnya. Ini mengikuti wazan fu'la ini. Kenapa kok kemudian pakai fu'la di sini? Karena di sini adalah bentuk jamak yang tidak memiliki akal, ini dianggap sebagai muannats. Ini berasal dari ismun, ismani, asma. Begitu. Ismun, ismani, asma. Itu semacam itu, ya. Ini muannats. Itu begitu. Ini muannats. Karena muannats dihukumi muannats, maka pakai fu'la. Ini asalnya adalah ahsanu. Ahsanu, paling bagus. Al-asmaul husna, isim-isim yang paling bagus. Isim-isim yang paling bagus. Kenapa kalau al-husna diterjemahkan paling bagus? Ya, ini karena mengikuti wazan fu'la. Kenapa kalau mengikuti wazan fu'la? Fu'la itu artinya adalah isim tafdil untuk yang mu'annas. Kenapa di sini kok dimuannaskan? Karena kebetulan di sini al-asma itu adalah merupakan bentuk jamak dari ismun, ismani, dan al-asma, dan seterusnya. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa bagian dari isim sifat itu adalah isim mansub pakai sin. Isim mansub itu apa? Isim yang dinisbahkan maksudnya. Maksudnya dinisbahkan itu apa? Dinisbahkan itu maksudnya ditambah ya nisbah, ya yang ditasdid, yang diletakkan di akhir sebuah kalimat isim. Setelah mendapatkan tambahan ya nisbah itu, maka yang namanya isim menjadi isim sifat. Aklun artinya awalnya akal. Tapi kalau akliyun yang bersifat akal. Syar'un artinya syara'. Kalau seandainya syar'iyun ditambah ya nisbah menjadi isim mansub, akhirnya berarti yang bersifat syar'i. Itu semacam itu. Islamun awalnya artinya Islam. Tapi kalau seandainya ditambah ya nisbah menjadi islamiyun yang bersifat Islam. Ya, isim mansub sama persis dengan isim maf'ul, sama persis dengan nanti cara penerjemahannya dimajhulkan. Jadi islamiyun itu maksudnya adalah mansubun ilal Islam. Aqliyun itu adalah mansubun ilal aqli. Syar'iyun itu adalah mansubun ilal syar'i. Mansubun penerjemahannya, penakwilannya adalah ditambah dengan mansubun, dinisbahkan. Itu semacam itu. Dalam konteks kajian isim mansub kita kenal yang namanya masdar sinai. Masdar sinai itu adalah masdar yang diterjemahkan dengan kean. Masdar yang diterjemahkan dengan kean. Caranya bagaimana? Sebuah kalimat isim ditambah ya nisbah, ditambah tak marbutoh. Insanun artinya menjadi insania. Insanun artinya manusia. Insania itu artinya kemanusiaan. Hujjatun itu artinya hujjah. Ya, kalau hujjiyatun ditambah ya ditasdid ditambah tak marbutoh menjadi kehujjahan. Ilahun itu artinya Tuhan. Ilahiyah itu artinya ketuhanan. Itu masdar sinai. Apakah ya nisbah dan ya yang ditasdid dan tak itu nanti atas nama ya isim mansub atau bukan? Apakah disebut sebagai masdar sinai atau isim mansub? Itu tergantung pada konteksnya. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita membaca kitab, kalimat sebelum dan sesudahnya tidak bisa tidak harus menjadi pertimbangan bagi kita. Selanjutnya ada isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang berarti lebih atau paling. Itu dibedakan menjadi dua. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Mudzakkar selalu mengikuti wazan af'alu, sedangkan yang muannas mengikuti wazan fu'la. Af'alu, fu'la. Ketika diikutkan pada wazan af'alu atau fu'la, maka terjemahannya harus ditambah lebih atau paling. Selanjutnya saya beri tambahan informasi, ada lafadz yang tidak mengikuti wazan af'alu atau fu'la, akan tetapi dianggap sebagai isim tafdil. Apa itu? Lafadz khairun dan syarrun. Khairun bisa berarti paling baik, bisa berarti lebih baik. Pun juga demikian, syarrun itu berarti lebih baik bisa, paling baik bisa. Meskipun dia tidak diikutkan pada wazan af'alu. Mungkin kesimpulan dari kajian kita itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.